Saudari-saudaraku yang terkasih, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa, 27 Juli. Hari biasa pekan ke-17. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat, anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkatilah kami, agar sepanjang hari ini kami mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu, menjadi pewarta kabar baik, menjadi benih-benih yang baik, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih-Mu. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 13 ayat 36 sampai 43. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Matius menjelaskan kepada kita semua apa yang akan terjadi pada akhir zaman atau pada pengadilan terakhir. Pada akhir zaman itu, orang-orang yang baik yang digambarkan oleh Yesus sebagai gandum akan dipisahkan dari orang-orang yang tidak baik, yang digambarkan sebagai lalang. Orang-orang yang baik akan berbahagia bersama Allah, sedangkan orang-orang yang jahat akan dicampakkan dalam neraka. Atau dalam sabda Tuhan hari ini, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dengan gambaran itu, penginjil Matius mengajak kita semua yang masih hidup di dunia ini untuk membuka hati kita pada benih yang ditanamkan oleh Tuhan. Kita semua diajak untuk bertobat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Kita diajak untuk membuka telinga hati kita untuk menerima firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Maka di dalam sabda Tuhan hari ini di ayat yang terakhir,
Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita ikuti nasihat dan ajakan penginjil Matius dalam sabda Tuhan hari ini. Apa yang masih harus kita perbaiki, yang harus kita kembangkan dalam hidup kita saat ini, sehingga kita semua sungguh-sungguh berkembang menjadi orang-orang baik di hadapan Tuhan. Lewat apa yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, di mana kita pun berada. Sesuai dengan refleksi Keuskupan Agung Jakarta tahun ini, kita semua diajak untuk semakin mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan kita. Tuhan yang nampak dalam diri sesama kita itu. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Mereka yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan perhatian kita semua. Lalu kita wujudkan dalam keterlibatan kita. Keterlibatan yang bagaimana di masa pandemi ini? Membutuhkan kepedulian kita, bela rasa kita, untuk kita membantu mereka yang membutuhkan, lebih-lebih mereka yang terpapar COVID-19. Bagaimana kita memberi semangat kepada mereka, mendoakan, membantu, memberikan vitamin-vitamin makanan bagi mereka semua. Sehingga akhirnya kita semua menjadi berkat di dalam hidup kita. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.